Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di Jejak Jumat Kampus Keuangan Keluarga. Jadi kita hari ini akan ngomongin hal yang seru banget, yang sebenarnya sekarang itu lagi hype di kalangan netizen gitu. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang cuan. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang dengar cuan itu apa, seperti apa, fenomenanya gimana nih sekarang lagi banyak dibincangkan di mana-mana ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang itu bareng sama Kak Kiki. Kita tunggu Kak Kiki. Kak Kiki sudah hadirkah? Kita tunggu ya, teman-teman. Halo, yang udah hadir ada Mbak Anhi, ada Mbak Hilda, ada Ayu. Halo semuanya, selamat datang. Kita tunggu dulu narsum kita hadir ya. Oke, Kak Kiki sudah join. Oke, kita sebentar ya, masih menunggu koneksi tersambung ceritanya. Oke, baik. Ada apa? Nah, oke, sip. Halo, Kak. Halo, tunggu ya, sebentar ini agak kekencangan suaranya. Dah. Oke. Oke. Mantap. Mantap. Oke, jadi hari ini kita bakal ngapain sih, Kak? Kayaknya ada Ngapain kita keresahan, hari ini? kayaknya Keresahan ada jiwa. keresahan jiwa di hati yang ingin dituangkan di sini gitu. Jadi, tadi pembukaannya apa? Udah dibuka belum? Udah, tapi cuman baru ngomongin sedikit tentang fenomena yang lagi banyak diomongin orang itu loh, Kak, si cuan-cuan Fenomena itu. cuan. Iya, si cuan-cuan itu. Cuan. Soalnya kan sekarang kayaknya tuh 2021 kok trennya jadi ke sana gitu ya. Dan 2020, sebenarnya kan dimulai dari 2020 ya, kan. cuman kan kayaknya naik-naiknya banget itu kan di awal tahun ini kayaknya akhir-akhir tahun kemarin ya. Ya, akhir-akhir tahun kemarin lah dia. Tunggu, ini gimana caranya supaya bisa ini? Oke, ya udah nggak apa-apa. Okay. Enggak, komennya agak mengganggu ya. Oke. Ya udah, oke. Jadi gimana? Oke. Jadi kan kalau lihat data nih, Cie. Jadi Bu Dian kan sempat cari-cari data sedikit lah nih tentang investasi di pasar modal. Jadi kan ternyata kalau lihat presentase di tahun 2020 itu, ternyata investor pasar modal itu meningkat sampai 56%. Jadi 3,8 juta, berarti 3,8 juta orang baru yang masuk ke investasi di pasar modal. Gitulah berarti kira-kira membahasakan data itu kan. Nah, ternyata dan ternyata didominasinya oleh millennials. Jadi kan timbul keresahan ya. Kadang kita tuh kan kalau millennials memang kan betul ya yang mendominasi ya, millennials itu berarti termasuk kita termasuk lah. Kan? Iya kan, kita masih termasuk kan. Dan ya makanya timbul keresahan kan, takutnya kan nggak dibarengi sama literasi yang mumpuni gitu loh, Kak. Karena tahu lah kan kalau orang Indonesia kan gampang latahan tuh katanya, dikit-dikit nanti bentar ada latah kopi diaduk tuh dalgona tuh langsung heboh ikut semua. Nanti ada latah naik sepeda, ikut lagi latah naik sepeda. Iya, gitu kan. betul. Jadi terus ini ya emang gampang di-influence. Kalau orang Indonesia tuh gampang di-influence. Bahasanya itu dia kayaknya, gampang di-influence. Jadi tapi sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ya, belajar investasi gitu ya, nggak ada salahnya sih kalau menurut aku ya dengan segitu banyaknya angka retail yang masuk ke dalam bursa saham, jadi ikutan investasi di saham, nggak ada yang salah. Justru hal yang positif kan, berarti betul. Ada apa ya, satu berarti rakyatnya percaya sama kondisi negaranya ya kan, ya maksudnya sampai bisa mau meresikokan sejumlah uangnya untuk berinvestasi di situ kan. Pasar modal itu kan pengaruhnya besar ya, maksudnya ada pengaruh dari ekonomi. Jadi kalau misalnya bukan sekedar kita, maksudnya iya kita ngelihat chart, kita ngelihat history, tapi kan chart dan history itu kan udah menggambarkan keseluruhan ya, menggambarkan bahwa ternyata dari 2020 bulan Maret yang kita ekonominya bisa dibilang
hancur-hancuran Hancur. bangkit dengan sebentar balik angkanya gitu maksudnya, karena yang kayak gitu berarti ya itu sih menurutku sih bagus, positif aja, cuman pakai kata asal kan, itu dia tadi kan, tetapi atau sudahkah gitu Mm-mm. gitu gitu Nah, sih. sebelum kita masuk Mm-mm. lebih jauh, Kak, mungkin teman-teman juga banyak yang kurang paham gitu ya dengan Mm-mm. istilah baru ini, si cuan-cuan ini. Gitu. Jadi karena memang masih banyak yang bingung kan, beberapa juga masih masih banyak yang nggak ngerti ini cuan ini apa, benda apa, seperti apa gitu. Mungkin Kak Kiki bisa kasih apa ya penjelasan sedikit Aduh, gitu tentang si itu cuan tuh ini. sebenarnya kan cuan itu kayak istilah dari dulu ya. Aku nggak tahu sih, dulu waktu di Medan tuh sering dengar kayak gitu kan. Ya, cuan lah ya, banyak duit lah ya gitu. Nah, jadi istilahnya kayak dapat uang gitu. Terus habis itu kayak kalau lagi dagang untung yang kayak gitu-gitu, atau kalau misalnya di Medan tuh suka bilangnya menang banyak, yang gitu-gitulah. Nah, sebenarnya tuh istilahnya itu lagi profit aja gitu. Nah, Lagi cuman untung gitu ya. lagi untung, usahanya lagi untung gitu. Begitu. Jadi intinya tuh itu keuntungan gitu Intinya berarti itu, ya Kak. profit, Profit. keuntungan gitu. Profit atau Nah, keuntungan. terus kan kalau ngomongin untung nggak untung, berarti kan orang berprasangka kenapa akhirnya banyak yang masuk ke investasi saham ini kan berarti orang berprasangka kalau kalau ikut investasi di pasar modal ini tuh ternyata akan memberikan cuan gitu. Nah, Ya benar apa enggak iya. Kak si Nah, statement ini? sebenarnya sih iya. Jadi kan kalau namanya tujuan kita berinvestasi kan, harus diingat investasi itu kan datang dengan risk dan reward kan. Kalau nggak ada rewardnya orang nggak mau investasi pasti kan. Buat apa kita? Maksudnya ya mending nabung aja kalau nggak ada upside-nya juga gitu kan. Nah makanya sih aku selalu bilang itu jadi waktu mau investasi itu bukan apa ya, justru kayak dalam perencanaan keuangan tuh kita nggak ngomong kita lagi mau cari untung loh. Kalau mau cari untung tuh namanya kita dagang, dan itu mungkin yang sekarang terjadi agak-agak ke apa ya, agak-agak ke tercampur-campur sih lebih tepatnya, agak-agak kecampur-campur sama yang katanya mau tujuannya investasi di saham tapi ternyata lagi dagang di saham gitu. Nah itu apa ya, bedanya tuh jauh gitu, ada jembatannya, memang ada jembatannya, tapi ya bedanya terlalu jauh untuk disamakan. Jadi kalau untuk orang-orang yang sekarang pada bilang, oh lagi cuan, nah itu artinya memang orang-orang yang sedang dagang. Karena kalau dari investasi, dari perencanaan keuangan sendiri kan, kita tuh nggak cari untung, tapi kita memang lagi mau mencapai tujuan keuangan. Kan kayak gitu. Berarti kan Kak, konsepnya itu beda antara kayak Kakak bilang Beda. tadi yang investasi mendagang atau memang investasi untuk tadi mencapai tujuan keuangan gitu. Sebenarnya itu beda, hal yang berbeda ya Kak. Gitu. Beda tujuannya kan. Kalau yang satu investasi, tujuannya untuk mencapai tujuan keuangan. Misalnya mungkin punya bisa kasih goals contoh, apa? Kak? Misalnya punya goals apa? Punya goals dana pensiun. Oke. Kalau dana pensiun nih kita karena specifically ngomongin saham hari ini ya. Kalau misalnya ngomong dana pensiun, pantas nggak kita masuk ke saham? Ya pantas. Kalau apa? Kalau memang pensiunnya masih 20 tahun lagi. Di atas 10 tahun, oke, boleh kita berinvestasi di situ. Karena apa? Karena saham kan resikonya juga tinggi. Kalau teman-teman yang ikutan trading pasti tahu hari ini tuh terjerembab kayak apa. Yang kena ada bahasanya auto reject bawah, itu yang kayak turun sahamnya hari ini sampai di atas 6%, 6 sampai 6,7, 6,8 atau ada 6%, itu dijaga sama bursa. Nah, itu dalam sehari loh, yang kemarinnya misalnya 12%, hari ini tinggal 6% karena kan turun ke bawah kan. Nah, itu tuh yang namanya resiko. Nah, investasi kan ada risk dan reward tadi. Jadi kalau dimasukin ke jangka panjang make sense karena nggak mau dipakai besok uangnya. Tapi kalau misalnya mau dipakai besok ya salah. Kalau misalnya dana pendidikan 3 tahun lagi terus mau diresikokan di saham ya salah. Nggak gitu caranya gitu. Makanya kembali lagi harus cek ulang apakah ini tuh sesuai dengan tujuan keuangan saya. Itu kalau nggak cocok ya jangan masuk. Jadi bukan berarti ketika semua orang berinvestasi di saham kita harus ikutan. Kadang-kadang nggak cocok buat kita, nggak cocok juga dengan profil resiko kita. Itu yang pertama. Terus tadi kan yang kedua kan sambungannya dengan yang trading tadi kan, bedanya apa gitu kan dengan orang yang sedang jual beli. Ya beda, kalau jual beli tujuannya nyari untung.
mau berapapun untungnya dia mau cari untung. Kayak ibarat kita jualan aja kan hari ini. Jualan es kopi misalnya, jualan es kopi target penjualan hari ini 5. Kalau misalnya dijual 5 kita untung 100.000. Udah selesai. Kan kayak gitu kan. Apakah dia ada nanti mau ngumpulkan buat masa datang atau apa, ya lain ceritanya gitu. Dan justru itu tuh nyatetnya kayak mana. Nah, kalau di dalam sistem perencanaan keuangan, apa yang kita dapat dari hasil berdagang tadi, dia dianggap sebagai penghasilan tambahan. Dia bukan dianggap sebagai return dari investasi. Itu dua hal yang berbeda. Kelihatannya sama tapi beda. Bukan return investasi, berarti itu ya Kak. Jadi kalau misalnya kita melakukan investasi trading, berarti itu bukan return investasi namanya. Jadi jangan salah lagi teman-teman berartikan, karena itu adalah bukan investasi trading. Salah. Ya kalau trading itu, oke. Ini harus dibenerin nih konsepnya nih. Oke, siap. Terus kan kalau yang lagi hype berita-berita akhir-akhir ini tuh di mana-mana di sosial media lah, di kanal-kanal berita online lah, itu kan katanya banyak tuh influencer Indonesia yang katanya pamer influenza ya. Influenza ya. Harus divaksin tuh kalau influenza. Oke. Si influencer ini kan katanya itu pada pamer portofolio tuh Kak. Mereka tuh gitu tuh di screenshot terus dipamer-pamerin gitu. Tapi kan ada beberapa teman-teman mungkin yang juga belum ngerti nih Kak, portofolio tuh opo sih? Ini barang apa? Ini apa lagi nih? Mungkin Kakak bisa jelasin sedikit. Iya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita buka rekening saham gitu misalnya ya. Nanti itu kan kita bisa beli apa-apa aja kan. Ada banyak emiten. Bisa ada kayak emiten Telkom, Bank BNI, Bank BCA, pokoknya yang macam-macam itulah, sebut aja lah perusahaan-perusahaan besar. Biasanya kan mereka itu ikutan di bursa namanya. Kalau istilahnya mereka tuh udah IPO, sudah perusahaan yang terbuka ya. Jadi laporan keuangannya bisa diakses oleh umum. Kayak kita bisa mengakses yang kayak gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang di screenshot orang-orang itu adalah hari ini mereka beli apa, atau misalnya di dalam akunnya itu mereka punya apa aja gitu. Nah, itu yang di screenshot, untungnya berapa. Kalau jadi kelihatan di situ ya Kak? Sebenarnya. Nampak, kelihatan. Padahal kan gini ya. Nggak tahu sih ya, maksudnya itu kayak ibarat kita sedang membuka, nggak tahu, mungkin orang-orang kan ada berbeda-beda niat ya, balik ke niat lah ya. Betul. Bisa jadi memang mau menginfluence orang lain supaya yuk ikutan ini yuk gitu, bisa kok, kita nanti bisa nyari penghasilan tambahan, karena kan memang banyak ya orang yang sekarang ini jadi kayak misalnya skillnya tuh lagi nggak dibutuhkan sehingga dia harus di rumah aja, yang kayak gitu kan ya, instead of dia terus jadi nggak punya uang kan bisa di situ, jadi kan dianggap berdagang kan, yang kayak gitu. Bisa misalnya kayak dia nggak bisa jualan makanan, ya udah dia sekarang keluar masuk di bursa saham, bisa boleh, tapi ya itu harus paham resikonya, pantas apa enggak, cocok atau enggak, yang kayak gitu. Jadi jangan langsung ikut-ikut ya Kak, karena kan memang si influencer ini kan banyak yang yang aku baca-baca kemarin tuh, mereka bahkan katanya ada yang merekomendasikan salah satu saham tertentu untuk diikutin sama followernya gitu. Berarti ya iya, sebenarnya nggak bisa langsung gitu aja ya. Ya enggak lah. Blindly itu, secara buta matanya terus ngikut gitu. Iya kan, misalnya gini aja lah, kayak kita ada nggak usah, jadi jangan semudah kalau saham, karena mungkin kecil ya, nominalnya kecil kan, bisa masuk 5.000, bisa masuk, misalnya kalau harga sahamnya 800 rupiah, berarti 100 berarti cuman berapa? Kalau misalnya kita beli satu lot aja cuman 80.000 kan. Iya kan, dengan modal segitu kan udah bisa. Nah, tapi itu perlu dipikir gitu, maksudnya. Jadi sama kan, kalau misalnya kita lagi memang mau berinvestasi, atau kita lagi misalnya, ya pokoknya mau ikutan dagang burger, mau ikutan dagang di restoran, kopi, dan segala macam kan, kita harus cek kan, ini pelanggannya ada apa enggak. Ya kan harus kayak gitu kan. Nanti kita udah taruh duit kita di situ, tapi pelanggannya nggak ada, restorannya berlalat. Maksudnya kalau berlalat tuh kayak sepi, ada orangnya, yang kayak gitu kan. Nah, ya
kapan baliknya uangnya kayak gitu. Jadi meskipun di apa ya kayak di-influence sama orang ya jangan ikut-ikutan. Paham bener, maksudnya kita harus paham dulu sebenarnya ini barang apa. Karena untuk mengerti saham seluk-beluknya itu bukan belajar sebulan 2 bulan terus pintar, enggak gitu gitu. Ya Harus apapun dibaca itu kan, laporan ya apapun itu keuangan, sih iya. harus belajar dulu ya, ya kan Kak intinya. Betul lah, harus belajar. Harus. Maksudnya kampus keuangan keluarga aja kan ada karena orang-orang masih pur literasi kan sebenarnya kan. Kita ada Betul. aja karena kita masih pur dengan literasi keuangan. Ya bayangkan orang-orang di luar sana yang masih pur literasinya ujuk-ujuk masuk yang ada jadinya minjam lah, yang ada karena iya, jadi kayak apa ya, kayak beranggapan bahwa pokoknya ini bakal untung, tenang aja. Karena itu banyak orang-orang yang ngomong kayak gini. Tapi ya aku nggak bisa salahkan orang-orang yang ngomong begitu juga ya. Mungkin mereka memang ngomong di level, maksudnya apa ya, di level yang memang mereka sudah bisa berbicara seperti itu dengan lingkungan yang sama. Misalnya kayak aku udah tahu lingkunganku sudah paham tentang ini, jadi aku bisa bilang sama mereka, ya udah masuk aja. Sekarang juga trennya lagi bagus kan, ekonomi kita lagi membaik. Mungkin bisa bilang kayak gitu. Tapi kan kalau dengan orang yang nggak punya literasi at all, kesasar lah dia, nggak tahu juga dia cara kapan ya harus keluarnya, kapan harus masuknya, terus kalau misalnya memang mau investasi, bagaimana menjaganya, kan itu semua pakai trik ya. Maksudnya ada caranya. Kayak yang aku bilang tadi, kita investasi ke warung kopi tadi juga, kalau setahun nggak untung-untung kan kita harus ada sesuatu kan, maksudnya ada apa nih yang kita lakukan. Nah sekarang apakah teman-teman maksudnya yang udah keburu masuk punya action point? Kan belum tentu kan kalau nggak punya literasinya. Jadi maksudnya jangan pakai kata orang, apa kata orang, enggak, kita belajar dulu, jangan pakai kata orang. Dan yang paling aku concernkan sih itu ketika masih ada orang yang bilang maksudnya masih ada orang yang tanpa maksudnya kayaknya tanpa literasi yang cukup main masuk, terus habis itu nggak tahu mau ngapain gitu. Sekali Yang aku lagi takut tuh diingatkan, justru ya itu ya, masuk dia terus dia nyalahin orang lain yang nyaranin dia itu kan yang lebih gimana ya, gemes sih kalau aku lihatnya yang kayak gitu. Sama kayak Kak. itu kan, sama kayak kasus-kasus asuransi jatuhnya kan, Ya, yang disalahin agen asuransi. Orang kita yang nggak baca polis kok yang disalahin agen asuransi. Jangan gitu juga gitu, maksudnya yang agen asuransi jualan juga, yang mereka jualannya mungkin benar, maksudnya ya ada aja oknum, tapi maksudnya kan mereka jualan juga pakai mereka jualan asuransi tuh bukan nggak pakai sertifikat loh, mereka mereka belajar dulu segala macam lah. Kalau misalnya kita yang diberi pengertian juga nggak kepengen, mau taunya aja gitu kan, kayak soalnya banyak ya yang kayak ya udahlah aku ngikut aja lah, kayak mana ya udahlah, benar. Ini uang siapa, masa yang ngambil keputusan orang lain ya kan. Ya ada gitu nanti salah kan, yang itu pula disalahin nyalahkan orang. Memang pandai kali, itu aja pandai kita memang. Sulit jadinya. Sulit. Oke. Baiklah, aduh aku nggak ada minum lagi, pengen minum juga. Oke nanti. Oke lanjut ya Kak. Ini nih, ini terms lagi nih, aku mau nanya terms lagi yang lagi kekinian juga nih tentang uang panas. Hot money ya. Uang panas, Jadi uang kan dingin, panas, uang nganggur, uang ya, apa betul. lagi tuh? Karena sekarang lagi heboh uang tuh, investasi. diam. Nah, investasi pakai uang panas gitu katanya. Jadi uang panas itu seperti apa itu Kak? Coba mungkin jelasin dikit Kak. Nggak ngerti juga. Nggak tahu aku terus terang. Jadi kayak misalnya kayak okay. Kita pakai uang panas, kita pakai uang Iya. dingin. Uang yang dingin tuh apa? Uang di kulkas. Itu macam mana? Jadi nggak masuk. Jadi kalau misalnya di perencanaan keuangan, makanya itu ya, ikutlah kelas tapak kami biar kalian jelas dulu kalau di perencanaan keuangan itu every penny counts. Jadi nggak ada yang disebut dengan uang yang nggak ada tujuannya, nggak ada. Itulah yang kenapa selalu terjadi uang kalau nggak pakai tujuan menguap, dia evaporasi ya kan, kayak yang kita bilang minggu kemarin kan, evaporated dia. Jadi karena apa? Banyak kali hantunya ya, kita sendiri termasuk kan. Ya cobalah kalau misalnya kita punya uang udah jelas semua ada pos-posnya, terus tiba-tiba kita dikasih uang nih, misalnya kayak ibu kita tiba-tiba ngasih uang, nah nih ibu lagi ada rezeki 2 juta, bingung kan, dikasih duit 2 juta, ngapain aku pakai uang 2 juta gitu. Nah sebenarnya kan, kalau di perencanaan keuangan nggak bisa, semua itu udah harus ada tujuannya. Jadi kalau dapat uang kaget pun misalnya ya sesederhana dapat bonus harusnya 1 kali gaji, ternyata dapat 1,5 kali gaji, tapi kita udah tahu kalau lebih pun ini posnya tetap buat yang ini.
Kan udah kayak gitu. Jadi nggak ada istilah uang panas, uang dingin, uang nganggur. Udah jelas salah. Kenapa kalau masih ada orang yang bilang begitu berarti belum lulus di perencanaan keuangan? Ya karena dia nggak tahu bahwa semua uang itu harus ada tujuannya. Lah, terus Berarti jadi uang investasi. apa? Itu dia. Nah, Jadi tunggu. investasi Jadi pakai uang uang apa, Kak? jadi uang apa yang dipakai buat investasi? Ya jelas uang yang udah ada tujuannya. Tadi kan pos-posnya kan kita udah bikin tujuan-tujuan. Nah, tapi kalau kepengen trading gitu pakai uang apa? Kan gitu kan? Ya bikin posnya. Jadi jangan bilang itu uang dingin, uang nganggur, jangan uang diam, enggak. Memang bikin posnya. Kenapa? Dengan bikin posnya kita tuh nggak bakal sabotase. Kalau misalnya memang posnya buat trading di saham, posnya itu 5 juta, misalnya ya, udah 5 juta. Ya udah, jadi dia rugi, kita pun nggak sibuk nambah. Karena memang cuma segitu posnya, nggak ganggu. Nah, jadi yang sekarang ini yang aku yakin hampir seluruh financial planner itu jadi resah karena aku udah ngeliat kayak Mbak Prita yang dari ZAP. Jadi kayak udah bolak-balik juga kan ngomongin tentang ini tuh harus diingat. Nah, karena itu jadinya takutnya jadi menggerogotin yang sebenarnya uang yang udah punya tujuan, karena ya itu tadi kan manusia itu kan memang lahir dengan rasa greed ya, memang ada kan greedy itu kan ada kan. Sementara di dalam kita berinvestasi kita nggak boleh greedy kan. Nah tapi kalau trading kan ya nggak ada aturan ya, aku nggak ngerti gimana kan orang kita profit aja nggak ada batasnya kan, kok boleh aja kita dapat profit berapa aja gitu kan. Nah yang itu tuh kalau misalnya nggak ada budget dengan jelas, itu yang terjadi sekarang pada minjam. Karena kan ya di dalam kalau mereka yang nggak buka account syariah, ya kalau yang nggak buka account syariah di dalamnya itu boleh ada kata-kata yang boleh minjam. Jadi kayak ada 2 hari kita boleh pakai batas yang diberi sama si rekening investasi kita. Jadi kalau misalnya aku sebenarnya cuma punya 5 juta, tapi di situ tuh mereka bilang boleh trading pakai 10 juta. Jadi kan artinya mereka ada yang pinjemin dulu. Mereka pinjamin dengan syarat misalnya 2 hari harus sudah dibereskan gitu. Nah kalau lebih dari 2, kalau 2 hari, kalau misalnya kita pinjam terus 2 hari kemudian untung, ya ini terlepas dari kita bicara agama ya. Kalau di agama Islam udah jelas lah nggak boleh ya. Nah tapi kalau misalnya kalau misalnya jadinya untung ya udah, ya kan bisa dia balikin. Kalau nggak untung, kalau kayak hari ini minus 6%, pakai apa balikinnya? Ya kan jadinya nggak make sense kan yang kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang perlu dijagain. Kalau misalnya ada posnya udah jelas pasti kita 5 juta kita akan puas. Ya udah untung di situ ya rugi di situ, nggak bakal ganggu-ganggu yang lain. Tapi kalau misalnya nggak ada, semua aja nanti dianggap uang dingin dan uang nganggur tadi. Mulai kesel ya kan. Emosi jiwa. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung di kolom chat. Boleh juga pakai fitur Q&A itu kalau nggak salah bisa juga ya. Nanti bisa langsung tanya di kolom chat ya. Oke, kita lanjut lagi kan. Kita lanjut lagi Kak. Iya, sebenarnya hari ini cuma mau ranting aja sih sebenarnya ya kan. Merepet. Ranting sambil main edukasi. Oke, terus jadi kalau ada pertanyaan, jadi Kak Ki, jadi kapan nih waktu yang tepat untuk aku bisa mulai berinvestasi gitu tuh? Misalnya ada pertanyaan kayak gitu tuh gimana Kak? Jawaban yang tepat adalah kapan bisa mulai berinvestasi ketika poin pertama udah punya plan, poin kedua utang udah nggak ada, utang yang mengganggu ya, utang-utang yang dari pinjaman online, utang-utang yang dari kartu kredit yang kayak gitu. Kalau yang KPR, KPM yang memang sudah rutin, udah nggak usah terlalu dipikirkan karena memang udah ada budgetnya pasti kan. Nah jadi ya itu tadi, plan udah punya, utang udah mulai nggak ada, atau tinggal utang-utang yang penting saja, yang esensial. Nah ya udah baru masuk kita ke si tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu kan cara mencapainya ada yang berinvestasi, ada yang cukup dengan nabung aja. Nah kalau misalnya udah rapih di dalam plan, memang udah tahu yang tujuan jangka pendek perlunya nabung aja, jangka menengah bisa masuk ke instrumen yang mana, jangka panjang bisa masuk ke instrumen yang mana, baru mulai investasi. Jangan lupa belajar dulu. Ya kan, jangan kita nggak belajar terus investasi ujuk-ujuk. Maksudnya sesederhana kita investasi emas aja kita harus pelajarin kan. Kita harus tahu, kita harus tahu kenapa sih emas dibilang ada 22 karat, ada 18 karat, ada 24 karat, bedanya apa? Ya kan itu kan harus dipelajarin kan. Jadi bukan kata orang beli emas Antam aja, then why? Kita harus kayak maksudnya kita harus jadi kita harus jadi orang yang maksudnya
sedikit lebih kritis lah, walaupun memang di dalam dunia pendidikan kita memang tidak diajarkan untuk menjadi kritis ya, gitu. Maksudnya itu di dia usia tuh kita kayaknya kan. kayaknya itu Iya, juga tuh yang mempengaruhi iya, kan. jadi kayak Jadi semangat jadi nih. manut aja terus sama orang kan, harus dipikirkan kan. Oh kenapa? Iya udah, emas aja. Kalau misalnya kita mau ngikut orang tua kita dulu kan, ya udah kalian emas aja. Malah ada kalau orang tua yang lain kan udah properti aja kan, yang kayak gitu. Iya tapi kenapa? Lah kalau tujuannya tinggal 5 tahun lagi mau beli properti jadi apa? Belum untung kalian udah mau sibuk jualan. Jualan properti nggak Udah lah, mudah nggak kan mudah. gitu. Kalau tujuannya cuma 3 tahun ya masa beli emas? Emas itu harganya gajluk-gajlukan karena dia kan komoditas kan. Harganya di apa ya? Udah gitu dipermainkan sama supply dan demand yang kayak gitu-gitu. Jadi apalagi mau masuk ke dalam investasi saham. Ya belajarlah Wak geng, baca dulu lah laporan keuangan perusahaannya, usahanya untung apa enggak, ya kan kalau misalnya usahanya selama ini rugi, juga kita harus cari tahu, oh dia ruginya kenapa ya, karena kan kayak 2020 kemarin kan memang rata-rata laporannya kan rugi, tapi kan kita harus cari tahu, oh apakah rugi memang cuma karena pandemi, oh apakah jangan-jangan memang udah rugi dari tahun 2018 saja, ya kan yang kayak gitu-gitu. Apakah ruginya dikit karena dikit Kak nanya. Jadi kalau maaf motong dikit. Jadi kalau kita mau masuk ke investasi itu Kak, apa yang mesti dilihat Kak? Key points-nya. Mungkin Kak bisa share sedikit. Selain investasi tadi baca apa laporan dulu? Keuangan. Yang ini saham nih ya. Saham. Si saham ini ya. Iya. Itu laporan keuangannya. Laporan keuangan. Terus kita harus kalau misalnya ini investasi ya, investasi berarti kita harus tahu prospek perusahaan ini ke depannya kayak apa. Ya kan? Sebenarnya itu semuanya udah tercermin dari laporan keuangan sih. Kalau rajin bacanya, persoalannya balik lagi ke situ ya. Muternya ke situ lagi. Literasi kalau rajin lagi. bacanya. Kalau misalnya kita nggak rajin bacanya, ya terus cuman ngambil kesimpulan yang di atas-atas saja ternyata nggak cukup. Begitu yang saya simpulkan dari membuka satu laporan keuangan yang ratusan halaman itu kan. Karena di situ mereka sebenarnya bilang poin, misalnya kayak plan ke depannya, misalnya kayak forecastnya kan mungkin ada ya kan, misalnya Q1 next year, Q2 next year berapa. Terus habis itu kalau misalnya sebelum-sebelumnya dilihatlah 10 tahun yang lalu tuh berkembang atau enggak perusahaannya. Jadi intinya sih memang harus rajin-rajin membaca, riset, terus belajar kayak ini benar nggak sih kalau misalnya kita, walaupun kita investasi ya, kan kita nggak mau juga lah kita masuk ketika harga lagi di puncak-puncaknya, besoknya dibanting, kan yang kayak gitu ya. Kita harus pelajarin juga lah, walaupun masuknya rutin, dollar cost averaging, jangan tutup mata juga gitu maksudnya. Ya itu sih, key point-nya paling itunya literasi. Itu intinya ya berarti. Oke. Itu Kak Delvin, banyak yang FOMO. FOMO apa Kak? Aku nggak tahu. FOMO. Oh rame rupanya orang ini di bawah ya. FOMO itu fear of missing out. Fear of missing out loh Yan. Kita Fear kan of- kalau dulu Ya Allah, kalau dulu kan kita belajar, aku taunya FIFO ya kan, first in FIFO first out. First in oke. first out, LIFO First in, itu first kan out, oke. supply chain ya, itu dulu pelajaran di kampus. Maaf FOMO, bukan. FOMO itu tuh tadi maksudnya yang gampang terinfluence. Jadi saking takutnya ketinggalan Orang-orang yang takut ketinggalan. Jadi dia kalau di Medan pantang tak top. kalau di pantang tak top kalau kata orang Medan. Iya, pantang tak top. Makanya FOMO ini aduh istilah baru. Kami di Medan udah lama ada pantang tak top, PTT ya kan. Iya, jadi pada takut. Nanti kalau misalnya orang lagi cerita, kalian ngomong apa? Ih, aku kok nggak tahu yang kayak gitu. Padahal nggak apa-apa nggak tahu kan. Nggak semua PTT. orang harus berinvestasi saham. Iya, PTT, pantang tak top. Atau PTI, pantang tak ikut. Oke. Lanjut. Jadi Ini ada yang nanya nih, caranya? Kak. Rama D23. Kak, mau nanya trading saham ini halal nggak? Nah, Oh, Ade. Oke deh, kalau dari pandangan saya, pandangan saya, ini kita berlepas diri ya dari statement ini. Jadi kalau misalnya mau mengambil keputusan itu silahkan. Kalau masing-masing ya. Masing-masing silahkan. Tapi kalau dari aku sih yang trading ya halal, asal kita ikutin ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuannya apa? Yang sudah dipilihkan bahwa emiten itu memang boleh kita masuk kan, emitennya emiten syariah. Yang kedua, kita nggak pakai minjam.
Kalau aku sih itu ya kita nggak pakai minjam karena ya udahlah nggak pas aja sih gitu. Terus apalagi kalau trading, kalau dari yang udah, maksudnya sepanjang perjalanan aku mencari apakah ini halal atau enggak, trading itu disamakan dengan jual beli. Jadi memang ya nggak apa-apa, kita beli barang, kita jual barang. Barangnya apa? Barangnya itu bentuknya ownership kita terhadap perusahaan. Apa buktinya? Ada buktinya, bukti transaksinya ada, sertifikatnya. Zaman sekarang kalau dulu sertifikatnya satu-satu di print, kalau sekarang itu per hari. Jadi setiap hari kita udah ngapain aja, itu ada catatannya. Nah itu udah maksudnya sebagai landasan kita untuk apa ya, bukan landasan kita ya, maksudnya landasan umat Islam lah kali ya kalau aku bilang, bahwa itulah dia, ini termasuk dalam jual belinya, akadnya jadinya udah pas gitu. Nah, kalau misalnya masih ngerasa kurang pas, coba gali lagi, karena memang ada orang yang memang nggak mau masuk karena memang dia ngerasa belum puas mungkin belajarnya kan, masih harus dipelajarin lagi. Dan ini pun omongan aku hari ini, omonganku besok mungkin bisa berubah ketika aku belajar lebih banyak lagi gitu. Mantap deh pertanyaannya. Mantap. Ada lagi yang mau nanya nggak teman-teman? Silahkan dibuka. Ada lawannya JOMO, Joy of Missing Out. Ada aja sih Delvini. Iya, hari ini JOMO jadinya, Joy of Missing Out, yang nggak masuk-masuk kemarin. Nah, itulah pokoknya kelihatan tuh siapa yang berdansa di lantai dansa. Gitu. Oke. Apalagi nih Kak yang Kakak ingin sharing-sharing nih sama teman-teman? Kalau dari aku sih itu ya, apa ya? Jangan itu tadi lah, jangan ikut-ikutan itu, memang harus belajar dulu. Jadi kadang-kadang kan yang udah berpengalaman aja tuh kadang-kadang suka bingung loh. Kayak misalnya bukan bingung apa ya, bingung tertukar-tukar gitu. Jadi kayak aku nih lagi investasi apa aku lagi trading sebenarnya. Nanti sementara itu yang paling sering terjadi kan. Kalau udah rugi ngakunya investasi kan karena nggak mau dijual. Enggak kok itu buat investasi. Enggak gitu lah, kalau udah investasi ya memang investasi. Kalau buat trading ya buat trading. Jelas aturannya itu beda-beda ya. Jadi aku tuh memang nggak bisa menjelaskan kalau trading tuh harus begini, aturannya begini. Enggak, karena aku juga belajar. Jadi nah itu dia ya, kelebihannya orang Indonesia ini lagi, belajarnya baru dikit, job-jobnya banyak. Itu yang aku kesalkan sebenarnya. Kenapa jadinya mengular kemana, karena kita yang informasinya belum cukup, itu tuh udah mau nyampaikan ke banyak orang gitu, kayak nggak tahan kali, aku nih punya ini nih sekarang, kalian harus tahu bahwa kita tuh bisa begini loh dari sini. Udah cukup belum literasinya? Jangan mengedukasi orang dengan kemampuan kita yang setengah-setengah. Gitu loh. Nah, makanya sampai sekarang, teman-teman juga tahu yang di dalam member kampus juga pasti tahu kalau misalnya ditanya tentang ajarin dong trading, ajarin dong tentang saham, pasti aku jawabnya enggak. Karena apa ya? Karena aku jadi belajar. Kayak mana maksudnya mau ngajarin orang kalau misalnya masih belajar kan, yang kayak gitu kan. Dicukupkan dulu lah ilmunya. Nah, jadi ketika kita apa ya, ini juga satu hal ya, kalau ketika kita misalnya mau posting sesuatu di Instagram tanpa bermaksud, maksudnya kayak mau menggurui orang lain atau mau ngajarin ya, enggak, tapi maksudnya kita harus pikirkan, ini audiens kita udah sepaham nggak sama kita? Aku takutnya audiens kita yang tadi literasinya masih setengah-setengah, jadinya ini apa kayaknya gini, karena kan memang kayak gitu kan, yang nggak usahkan saham ya, maksudnya di zaman dulu itu kenapa bukan zaman dulu ya, maksudnya di Indonesia ini kenapa masih sering terjadi orang ikut investasi bodong itu karena ya itu juga karena satu, literasi orang yang ikut kurang, kedua yang menginfluence juga masih setengah paham, udah ikut influence orang lain, udah ikut menginfluence orang lain, jadinya terjerembabnya bareng-bareng. Jadi biarkan sajalah, serahkan saja sama ahlinya. Kalau kita memang masih belajar, ya biarin kitanya belajar dulu sampai mateng gitu, baru mulai sabar ya. Sabar. Melawan greedy itu memang susah, Kak. Tapi kan tadi tuh Kakak ada bilang tuh investasi tuh kalau investasi jangan greedy. Kalau sudah meet tujuan keuangan kita itu udah. Kenapa udah, Kak? Mungkin ada yang nanya gitu, kenapa udah ya? Kan biar aja di situ. Misalnya gitu tuh. Itu gimana tuh, Kak? Nah,
itu dia kan juga bedanya. Jadinya investasi saham dengan trading saham tadi kan jadi jelas bedanya kan. Kalau investasi ada tujuannya. Tujuannya apa? Mencapai tujuan keuangan. Jadi kalau misalnya tujuan keuangan kita udah nyampe, misalnya kita perlu dana pendidikan 50 juta 5 tahun lagi. Oh ternyata di tahun ketiga nih, market bagus sekali lah pokoknya. Marketnya bagus sehingga di tahun ketiga kita udah meet. Udah nyampe nih angka 50 jutanya di tahun ketiga. Apakah yang harus kita lakukan kalau kita memang investor? Keluar dari situ. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang beresiko sangat tinggi. Jadi kalau udah sampai keluar taruh di mana uangnya? Amankan. Supaya apa? Supaya tujuan keuangannya enggak jadi gagal tercapai gara-gara kita masih mau memuaskan, kan masih bisa tambah lagi. Padahal apa tujuannya cuma 50 juta, mau ngapain kali sampai 70 juta dicapai di situ. Kan yang kayak gitu. Iya kalau dia nyampe 70 juta, kalau dia turun jadi 20 juta gagal sekolah anak kita tadi. Nah, itu dia poin penting di investasi yang harus dipahamin sama semua orang. Tapi kalau mau trading ya terserah, mau profit sampai 500% juga silahkan. Karena apa? Karena kita yang ngeset sendiri kan, maksudnya ya seberapa puasnya kita. Dan event itu pun betul, di dalam trading itu yang aku pelajarin juga ya Yan, di event itu pun ada, maksudnya nggak boleh terus-terusan gitu karena siklus jual beli itu kan ada kan, kayak gitu aja contohnya. Boba lagi hype, orang sampai ngantri mau beli boba, giliran hype-nya udah turun kan orang udah berhenti. Apakah Anda mau masuk tuh di saat orang turun terus Anda mau jadi pengusaha boba? Ketika demand udah menurun, ya kan, ketika demand udah turun apakah kita mau masuk jadi pengusaha boba? Kan enggak. Gitu. Jadi saham pun harus dilogikakan dengan cara-cara sederhana kayak gitu, gitulah. Jadi kalau udah nggak ada yang beli, ngapain kita ikutan jualan? Ngapain kita ikutan beli? Gitu. Iya, gitu sih. Nge-trade uangnya kan berarti beda ya Kak. Beda uang gaya antara investasi sama nge-trade uang untuk trading tadi gitu ceritanya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Anhi. Betul nggak Kak, kalau kita nyimpen duit di bank itu, duit kita itu di trading oleh bank untuk memberikan kita return? Waduh, aku nggak tahu Kak. Kalau dibilang trading, berat pertanyaannya ya. Sebagai orang bank, tapi saya dulu orang kartu kredit, kan, bukan orang bank. Iya, tapi bukan orang ini, bukan orang account. Enggak, jadi gini, kalau di uang kita diinvestasikan lagi sama mereka ke tempat lain, iya. Ya, iya kan? Ya kalau enggak mereka dari mana lah, operasional itu dapat dari mana kan? Makanya kalau misalnya di bank yang paling gampang makanya kelihatan itu di bank ini kan, di bank syariah ada bagi hasilnya kan. Nah, bagi hasil dari mana? Ya dari mereka investasikan uang kita lah, gitu. Oke, siap. Teman-teman, Makanya adakah yang mau bertanya lagi? Siapa tadi itu? Mewakili suara hati. Iya, emang suara keresahan itu ya Bu. Jadi kan Kak, berarti kan yang dilakukan oleh si influencer yang sharing portofolio tuh, jadi itu sebenarnya menurut Kakak itu investasi kah, trading kah, atau ya kita tanya orangnya gitu? Iyalah, nggak tahu ya kita. Kan? Nah itu juga perlu ditanya kan. Dia misalnya dia bilang, dia sebut satu emiten, saya lagi beli ini ya, gitu dia bilang gitu kan. Point of view-nya mana nih? Dia point of view-nya lagi mau investasi atau dia lagi mau trading? Kalau trading kan berarti ya paling lama juga 3 bulan. Ada yang malah cuman hari ini naik besok turun. Kan ada yang kayak gitu, siklusnya kan beda-beda per emiten kan. Nah kalau misalnya investasi kan kita harus tanya juga nih orang jangka panjang apa jangka pendek. Makanya jangan nyontek. Jangan nyontek, belajar. Makanya jangan nyontek, belajar. Jadi kalau misalnya mereka lagi keluarin, oh ini nih lagi ini nih gitu, ya udah nggak apa-apa. Oh ya bagus juga. Jadi kayak memudahkan kita untuk, oh berarti ini lagi bagus ya gitu. Nah baru kita ngelihat, oh bagus nggak? Oh kalau ternyata nggak bagus ya udah nggak usah ikutin kan gitu. Jadi bekali diri juga dengan kemampuan menganalisa gitu. Jadi jangan critical thinkingnya itu ya. Critical thinking itu dia tadi kan nggak ada di pelajaran SD kita. Gak ada critical thinking. Mama buat critical thinking buat anaknya ya loh. Iya, harus gitu. Harus diajarin. Harus diajarin anak bertanya kenapa. Ya kitanya juga gitu kan. Jadi kita juga tahu kenapa rupanya.
Kenapa harus kita ikut di situ gitu? Makanya kalau di kelas-kelas kampus keuangan kan, kalau di kelas-kelas kita ya kan, kalau di kelas K3 kan aku nggak pernah mau kasih tahu kalian investasinya di sini ya gitu, pakai ini ya. Enggak lah, silakan pikirkan lah, kan aku udah kasih tahu jangka pendek ini, jangka panjang ini, jangka menengah ini kalian yang pikirkan di mana. Dan bisa jadi kemampuan mereka juga lebih daripada aku, karena kan misalnya kayak sebaran temannya lebih luas, kan bisa saja informasi investasi sektor realnya bisa lebih baik. Nah, kalau aku kan cuma sampai di investasi sektor keuangan yang bisanya gitu kan, bisa ngomonginnya gitu sih. Oke. Ya, Kak Delvi, hanya Bang dan Tuhan yang tahu. Bisa juga. Iya, makanya udah pakai Bank Syariah lah. Ya kan? Biar aman kita sikit. Bener. Udah Oke, masuk di teman-teman, urgensinya ada kok yang situ. mau tanya lagi nggak teman-teman? Coba ada pertanyaan lagi nggak, Budian? Karena So far belum ini tuh ada nih, emang Kak. enaknya dibahas based on pertanyaan. Iya, tanya jawab ya. Kalau nggak kayak Bingung ya? ceramah. Kalau nggak kayak ceramah aja. Apalagi ada yang masuk di tengah-tengah kan, nggak ngerti pula lagi financial planning basicnya apa gitu. Makanya udahlah. Udah paling betul ikut kelas kita kan, Yan. Sekalian jualan nih. Iya juga kita jualan kelasnya, Kak. Jadi memang cara ningkatin. Jadi untuk kita tahu itu kan, untuk kita tahu investasi lebih dalam ya kita kan harus belajar, harus tahu konsep. Kalau aku kan gitu kan, Kak, harus tahu konsepnya dulu. Konsepnya aja jelas-jelas sudah berbeda antara investasi sama trading. Jadi yang teman-teman harus ngerti beda konsepnya seperti apa, supaya bisa nanti berjalan lebih dalam lagi mau milih yang mana gitu. Karena untuk cara taunya ya harus belajar kan, Kak. Iyalah, belajar Gitu, lah. belajarnya di kampus keuangan keluarga. Iklan lagi. Kelas, ngomongin kelas dikit lah, Kak. Jadi kita teman-teman, kita bulan ini kita ada kelas lagi nih. Kita minggu depan bakal buka kelas seri mengejar mimpi, rumah pertama. Seri menghitung mimpi. Salah. Oh iya, seri menghitung mimpi. Seri menghitung mimpi, mengejar rumah pertama. Pokoknya kita akan ngebahas tentang gimana caranya membeli rumah pertama. Karena ada tips and trick khususnya nih untuk teman-teman yang pengen beli rumah pertama gitu. Gitulah kira-kira ya kan, Kak. Kelasnya itu minggu depan, hari Minggu depan, link pendaftarannya seperti biasa ada di bio IG Kampus Keuangan Keluarga. Gitu. Oke, pertanyaan udah nggak ada, Kak. Ada kesimpulan khusus, Kak? Apa, Kak? Sama itu kelas tapak akan dimulai bulan Februari. Kelas tapak, betul. Kelas tapak kita akan mulai bulan Februari. Jadi kalau di kampus itu teman-teman kita itu ngadain kelas tuh berjenjang. Kita ingin ngajarin teman-teman itu mulai dari yang paling basic, yaitu ngatur cash flow bulanan, ngajarin budgeting, supaya kalau sudah paham, sudah pakem di bagian itu, nanti baru bisa masuk ke investasi, masuk ke menentukan tujuan keuangan, baru bisa investasi. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk investasi gitu ya. Dibenerin dulu, financial planningnya sudah sehat atau belum. Tentukan dulu tujuan keuangan seperti apa, baru nanti bisa memilih nih, aku mau investasi ini nih, Kak, gimana? Jadi pertanyaan yang paling menyebalkan kalau kata Kak Kiki itu adalah, Kak, aku ada uang 20 juta nih, investasi apa ya? Gitu, langsung kena getok. Nggak tahu, bukan duitku, aku nggak tahu bukan tujuannya. jenayang. Iya. Kalau misalnya aku tahu udah kaya dari dulu ya kan, nggak usah ngajar-ngajar gitu kan. Maksudnya jadi ya itu ya Yan. Jadi kalau mau disimpulkan, satu, tolonglah jangan kita lagi pakai istilah uang panas, uang dingin, uang nganggur. Yang artinya apa? Kalau masih pakai istilah uang panas, uang dingin, uang nganggur, berarti konsep perencanaan keuangannya belum benar. Kenapa? Karena every penny counts-nya jadi nggak pas. Sementara di budget aja aku bilang kalau misalnya kita bikin budgeting harus sampai 0. Jadi apa yang didapat dengan apa yang dikeluarkan harus 0. Meskipun di dalamnya itu udah ada pos untuk investasinya, pos untuk sedekahnya, pos untuk pribadinya. Jadi semua itu kita anggap itu expense-nya kita. Supaya apa? Supaya nggak ada uang-uang hantu yang tak jelas yang nanti akhirnya jadinya malah ngabisin, menggerogotin. Nah, yang kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, sebelum kita masuk ke investasi, apalagi
investasi apapun lah ya, apapun jenisnya. Karena investasi metode investasi, instrumen investasi itu akan ada terus yang baru, akan ada terus yang baru. Dulu mana ada orang kenal, kalau kayak zaman 20 30 tahun lalu mungkin saham juga orang belum terlalu kenal yang kayak gitu kan. Terus apalagi barang yang namanya reksadana, terus apalagi barang yang namanya asuransi yang kayak gitu gitu kan. Asuransi sama investasi aja masih tertukar-tukar sampai sekarang. Mau Betul, pula lagi betul. udah investasi kan, tiba-tiba langsung masuk mau ini mau itu gitu. Nggak bisa kayak gitu caranya. Semua harus dikerjakan dulu, belajar dulu, literasinya dipenuhi dulu, paham dulu baru kita investasi. Nggak apa-apa ketinggalan, it's okay. Jangan takut ketinggalan sekarang, tapi kita masuk ketika kita udah penuh isinya, instead of kita masuk ketika kita masih setengah kosong gitu. Itu aja sih dari aku. Jadi tolong diingat ya, saudara-saudara. Nggak usah FOMO-FOMOan, nggak usah PTT, nggak usah sedih kalau ada rumput tetangga yang lagi hijau, terus rumput kita lagi merah, ya kan? Ada yang kayak gitu. Jadi maksudnya, aduh apa ya, uang kita, tanggung jawab kita, nggak juga dari orang lain, nggak juga maksudnya kita yang nyari yang capek, ya jangan dibuang-buang lah dengan apa ya, dengan sort of investation yang katanya investasi, tapi kitanya nggak tahu itu apa gitu. Investment sampai investation, apalah aku bilang investment tuh. Itulah saking dah emosi jiwa saya ini. Oke. Semoga hari ini sedikit bermanfaat, ataupun moga aja manfaatnya besar ya Kak buat teman-teman yang dengerin ataupun nanti yang nontonin Instagram TV-nya. Jadi supaya lebih paham tentang investasi gitu. Kalau mau lebih paham lagi, yuk ikut kelas di kampus keuangan keluarga gitu. Oke, Kak, kita mau bagi-bagi voucher nggak Kak buat yang nanya hari ini Kak? Kita pilihin lah Kak. Atau buat yang datang, semua yang datang? Buat yang datang boleh, tapi emang kita bisa lihat siapa yang datang. Nanti kita DM aja, suruh nge-DM. Nah, yang datang, pokoknya yang lagi live, yang nontonin sampai terakhir ini sekarang, teman-teman kalau mau dapat voucher kelas boleh banget. Karena kita minggu depan akan ada kelas rumah pertama, nanti kita bisa kasih voucher diskon untuk ikutan kelas yang minggu depan ya Kak, kelas rumah pertama. Betul. Oke, siap. Itu aja Kak untuk udah, sesi Jejak Jumat kita kali ini. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih udah bergabung di Jejak Jumat bersama Kampus Keuangan Keluarga minggu ini. Semoga apa yang udah kita sharing hari ini bisa memberikan manfaat ya buat teman-teman semua ya. Terima kasih. Happy weekend. Assalamualaikum.